Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Dari kemarin rame-rame banget nih di FYP gue soal rumah-rumah politisi yang dijarah sama orang-orang. Banyak yang bilang kalau penjarahannya itu bukan bagian dari aksi demo teman-teman. Dan mereka ini konspirasinya adalah orang-orang suruhan. Cuma yang mau gue bahas di sini ya bukan itu ya. Tapi barang-barang menarik apa aja sih yang berhasil mereka tuh bawa pulang di open house gratisan pada rumah-rumah para politisi kali ini. Penasaran ada apa saja listnya? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Ahmad Saroni. Rumah pertama yang dijarah adalah rumahnya Ahmad Saroni yang letaknya di Tanjung Priuk ya teman-teman. Banyak orang yang kesal sama dia karena statement-statementnya, terus berita kabur ke luar negeri juga. Makanya rumahnya tuh langsung jadi bulan-bulanan deh, dan barang mewah yang diambil juga gak main-main. Pertama yang paling mencolok mata gue nih adalah mobil-mobil mewahnya tuh di garasi. Ini waktu di rumah pertamanya, di situ memang cuma ada satu mobil doang yaitu Lexus RZ ya. Yang kalau gue lihat-lihat harga on the roadnya itu sekitar 2,2 miliar rupiah deh. Di garasi lain gimana? Banyak banget teman-teman yang ikut dihancurin. Dari video-video gue lihat dari garasi kedua ini tuh ada 4 mobil. 2 Tesla yang harganya 4 miliar, lalu ada Mustang Shelby kuning yang harganya mungkin di atas 4 miliar, dan ada mobil super langka Porsche 356. Kenapa gue bilang itu super langka? Karena harganya tuh bener-bener gelap banget. Bahkan orang punya duit sekalipun nih belum tentu bisa milikin mobil ini. Oh iya, sama satu lagi tuh teman-teman, ada mobil-mobilan Ford Shelby Cobra yang juga diangkut. Cuma semainan-mainannya kalau gue lihat di internet sih harganya tetap bikin bulu kuduk merinding sih. 63 juta coba tuh bayangin. Oke, setelah mobil, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Ada orang yang gue lihat tuh nenteng tas Hermes. Dan tahu nggak pasti buka isinya apa? Salah satunya adalah Birkin. Gue nggak paham sih ini jenisnya yang apa. Cuma kalau udah ngomongin Hermes apalagi Birkin sih, ya udah pasti ratusan juta sampai miliar rupiah nggak sih? Selain Hermes, gue juga sempat ngeliat tuh ada tas LV 2 biji yang harganya mungkin puluhan sampai ratusan kecil lah. Nah, yang nilainya cukup bikin bengong sedikit nih, ya apalagi kalau bukan jam tangan mewah Richard Mille RM011 ini nih. Konon katanya teman-teman, harga itu bisa sampai 11 miliar rupiah loh. Ibaratnya nih dia jual 5 miliar aja deh. Gak usah kerja kali seumur hidupnya itu. Puter aja terus duitnya masuk investasi. Gila kan? Tapi yang bikin heboh bukan cuma itu teman-teman. Ada koleksi patung karakter Marvel yang ukurannya tuh asli. Ada Iron Man dan ada juga Spider-Man yang kebelah. Tahu harga patung-patung ini berapa? Sekitar 288 juta per patungnya. Oke, lanjut ke barang lainnya ya. Ada 3 diecast mobil-mobilan F1 nih yang gue lihat teman-teman. Ada tim McLaren, Ferrari, sama Red Bull juga. Tahu nggak masing-masing harganya berapa? Nyaris 200 jutaan. Berarti kalau 3 udah hampir 600 juta dong. Sama jangan lupa juga tuh Labubu ukuran besar yang harganya mungkin 8-10 jutaan. Nah, selain barang-barang itu, gokilnya para penjara ini juga ngeluarin berangkasnya Saroni dan mereka bisa ngebuka isinya. Gue nggak tahu sih ini mereka tuh emang bakat atau tahu urutan kuncinya tuh. Dan di dalam berangkasnya ada banyak banget duitnya. Ada yang pecahan dolar, rupiah, sampai ada juga iPhone 16 baru garansi iBox coba. Masalahnya uang di berangkas itu tuh dilempar-lemparin ke warga. Jadi nggak jelas siapa yang ngambil dah ini mah. Nah, selain barang-barang yang gue sebutin tadi, semua elektronik sama perabotan juga diangkutin. Hampir nggak ada yang sisa sama sekali deh. Kulkas, TV, lemari, kursi, meja, dispenser, bahkan sampai PS5 segala dibawa semua teman-teman. Tapi yang bikin gue tuh cukup terkejut adalah barang-barang pribadi yang cukup aneh sih. Pertama, ada ijazahnya Bang Saroni tuh, yang nilainya sendiri bisa kalian lihat tuh. Gimana? Bagus apa jelek tuh nilainya teman-teman? Lalu kedua ada koleksi film dewasa sama mainan apa ini nih? Dan tahu nggak yang paling gongnya apa? Surat tanah. Gila. Rumah Sri Mulyani. Next, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro ya. Nah, ini menarik teman-teman karena penjarahannya terjadi 2 kali. Yaitu gelombang pertama di jam 12:30 malam, terus gelombang keduanya jam 2:30. Saking terorganisirnya, katanya nih pakai kembang api coba tuh buat aba-aba masuk segala. Yang hilang apa aja? Banyak. Emang sih nggak semewah Saroni tadi yang banyak barang uniknya. Tapi di rumah ini teman-teman, semua barang elektronik pada hilang. Mulai dari TV, AC pada dicopot-copotin, kasur, bahkan sampai sound system segala tuh. Lukisan koleksi pribadinya juga ring basket juga nggak lupa diangkut tuh. Dan tahu nggak lucunya tuh apa? Ada standing karakter Messi sama Mbappe juga ikutan diangkut. Ya, terakhir yang gue lihat sih rumahnya Sri Mulyani ini udah dijaga ketat sama beberapa anggota TNI ya. Dan beberapa barang yang masih bisa diselamatin udah diangkut juga tuh pakai truk buat pindahan.
Nah, yang masih menjadi pertanyaan gue sampai sekarang nih, kok rumah menteri bisa ikutan dijarah ya? Bukannya mereka selalu dijaga ketat sama polisi atau TNI? Rumah Uya Kuya. Lanjut ke open house ketiga ya teman-teman. Gak ada yang spesial juga sih dari penjarahan ini karena semua barang-barang udah pasti habis-habisnya deh. TV, meja, kursi, semua barang berharga lainnya deh pokoknya. Cuma yang sedihnya itu kalian tahu lah, Uya Kuya kan punya banyak koleksi kucing ya. Dan masalahnya, kucing-kucing ini juga ikutan dijarah teman-teman. Jumlah kucing yang hilang itu kabarnya sampai 60 ekor dengan harga per ekornya bisa nyentuh 30-120 juta rupiah. Jadi kalau ngomongin kerugiannya, ya bisa sampai miliaran. Ya cuma menurut gue yang sedih itu bukan masalah uangnya, tapi ya namanya peliharaan pasti ada ikatan emosional sama pemiliknya dong. Apalagi kalau yang ngejarah tuh nggak ngerti gimana perawatannya. Yang ada malah kasihan buat si kucingnya kan. Eko Patrio. Rumah keempat yang jadi sasaran adalah rumah artis sekaligus anggota DPR Eko Patrio. Banyak yang kesel mungkin gara-gara joget-joget waktu masa lagi pada demo kali ya. Nah, untuk yang dijarah ini rumahnya tuh mirip-mirip lah kayak sebelumnya. Semua perabotan rumah tuh pada hilang teman-teman. Kipas angin, kursi, kasur, meja, sampai kursi pijat diambil semua. Gue nggak tahu sih ini merek apaan, tapi setahu gue kursi kayak begini harganya mahal kan, ratusan juta ada kali tuh. Tapi yang nggak cuma itu, bathtub juga diambil coba. Di kepalanya mungkin mikir kayak begini kali ya. Lumayan nih bisa ngerasain mandi kayak anggota DPR. Tapi yang cukup kasihan teman-teman, lagi-lagi ada kucing ras yang ditinggal sendirian di rumah tuh, dan badannya kelihatan kurus banget kan. Nafa Urbah. Dan terakhir, rumah yang dijarah adalah rumahnya Nafa Urbah. Menurut gue sih penjarahan kali ini cukup aneh ya, karena setelah penjarahan tuh, gue masih ngeliat barang-barang kayak kulkas didiamin di garasi rumahnya. Satu-satunya barang yang gue lihat tuh dibawa kabur itu ya paling cuma TV berukuran besar doang. Padahal kalau di rumah-rumah sebelumnya semua perabotan tuh bener-bener habis kan digondol sama penjara. Oke, biarkan itu ada di kepala gue aja ya. Cuma selain perabotan rumah, bisa-bisanya coba ada yang kepikiran ngambil beginian dong. Tapi tahu nggak apa yang menarik? Nih, dengerin deh penjelasan satpam kompleknya. Ini rumah Pak Jekli, mantan suaminya Ibu Napa. Dia tinggal di sini, tapi kalau Napa ini jarang kemari, cuman sekedar ya ibarat kata sehari atau seminggu sekali bisa kemari gitu lihat anaknya. Ini bukan rumah Bu Nafa, ini juga rumah mantan suaminya. Ini rumah mantan suaminya. Ini pun rumahnya bukan rumah dia pribadi tapi rumah kontrakan. Ternyata salah alamat. Aduh, gimana nih menurut kalian jadinya teman-teman? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.